Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita saat ini masuk ke masih dalam pembahasan adab-adab berpuasa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita masuk pembahasan baru di sini yang berikutnya adalah ta'jilul fitr, bersegera untuk berbuka puasa. Hadisnya jelas sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan terus berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan untuk berbuka. Kenapa? Karena banyak orang Syiah di luar sana, mereka itu nunda buka puasa sampai hampir tengah malam. Itu iya mereka. Dan ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang salah. Karena beberapa keyakinan mereka yang mereka dahulukan di atas prasangka yang salah terhadap Al-Quran Al-Karim. Makanya di sini yang perlu kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk segera buka. Makanya kalau seandainya kita ada kegiatan nyiapkan makanan buka puasa, kapan udah azan, itu jangan lagi kita masih keluar kilir dan sebagainya. Buka dulu, bismillah, minum beberapa air ataupun makan kurma dulu, baru gerak lagi. Karena memang fungsinya untuk menunjukkan kita itu masih dalam kondisi kebaikan dengan apa? Menyegerakan buka puasa. Ini kata para ulama. Kemudian beliau di sini mengatakan juga yang berikutnya adalah berbuka dengan makanan yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan di sini, Pak. Pertama, Anas bin Malik mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan kurma basah. Kurma rutab itu, Pak, kurma yang masih muda. Kalau seandainya beliau itu tidak ada rutab, fa'ala tamarat, maka kurma yang sudah kering, kurma yang sudah lama gitu loh, kurma tua, tamarat. Fa illam takun hasawatin minal ma. Kalau seandainya pun tak ada, maka beliau sallallahu alaihi wasallam hasawatin minal ma, maka beliau ini pun meneguk air. Jadi apa saja yang ada afdal gitu loh. Empek-empek jadilah. Tapi pertama apa? Kurma basah, kemudian yang kedua kurma kering, ketiga baru apa? Air. Cuka nanti. Paling terakhir setelah itu. Jadi itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab, dan itu yang paling afdalnya, yang paling bagus. Wallahu alam bisawab. Kalau atau ada tambahan lagi enggak ada masalah sama sekali. Tapi ala kulli hal pertama kita dahulukan itu yang udah kita sebutkan. Wallahu alam bisawab. Kemudian ketika berbuka puasa yang perlu kita ketahui adalah doa buka puasa. Nah, dan doa buka puasa ini diucapkan, dan itu kita perlu tahu doa yang berbuka puasa yang paling mendekati kepada kesahihan itu bukan Allahumma lakasumtu. Tapi apa? Doa buka puasa yang paling mendekati kepada kesahihan adalah dhahabadh dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama', telah hilang dahaga, telah hilang haus. Wa batallatil uruk, dan kerongkongan udah mulai apa? Basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala insyaallah akan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama di sini, Pak, ini doa diucapkan bukan sebelum makan, tapi setelah makan, setelah berbuka. Kenapa? Kalau kita lihat teksnya, dhahabadh dhama'u, telah hilang dahaga. Hilang dahaga ini ketika udah minum atau sebelum minum? Sesudah minum. Wa batallatil uruku, dan kerongkongan sudah basah. Basah ini sesudah kita minum atau sebelum?
sesudah. Makanya kata para ulama, buka puasa yang benar adalah antum ambil kurma, ucapkan bismillah, makan. Kemudian apa? Makan lagi, minum. Kalau udah antum selesai buka puasa, baru mengucapkan apa? Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, jadi sebagian orang tuh salah faham bahwa saya doa berbuka puasa itu sebelum berbuka. Padahal sebelum berbuka itu adalah waktu-waktu dan momen-momen yang paling haus, yang paling ditunggu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu kata para ulama. Baik. Kemudian masuk bab yang baru di sini, mayubahu lis-shaim, apa yang diperbolehkan untuk orang berpuasa. Yang pertama, mandi. Apa mandi? Hukum mandi hukumnya mubah ketika bulan Ramadan, di siang Ramadan ketika berpuasa. Hukumnya apa? Mubah. Kenapa disebutkan oleh sebagian para sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan hadisnya hadis yang sahih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma. Aku telah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengguyurkan kepalanya dengan air. Wa huwa sha'imun minal 'atash, dan beliau itu dalam kondisi sedang berpuasa. Kenapa beliau guyurkan kepala dengan air? Gara-gara haus. Minal 'atash, gara-gara haus. Au minal har, atau ketika panas kondisinya. Jadi kalau siang Ramadan, matahari terik panasnya Masya Allah, hausnya betul-betul menyengat kayak gitu, bukan buka kulkas habis itu tutup lagi, tapi guyurkan air kepala kita dengan air. Nah, itu solusi dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebagian orang menyangka bahwa saya mandi ketika puasa Ramadan, kata mereka nggak boleh. Lah, boleh selama tidak ditelan airnya. Kalau ditelan berarti batal. Udah, itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian yang diperbolehkan juga adalah kumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, tapi tanpa berlebihan, sekedarnya saja. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Dan seriuslah kalian ketika beristinsyak kecuali dalam kondisi sedang berpuasa. Jadi Pak, selain puasa kita diperintahkan untuk serius istinsyak. Serius Pak, masukkan betul-betul. Tapi kalau kapan? Ketika puasa, nanti masuk ke dalam tubuh airnya. Sering kan Pak, kadang-kadang kalau kita istinsyak itu serius, itu sampai ke kepala itu jumut gitu loh. Itu ada. Nah, kalau masuk secara sengaja, batal puasanya. Tapi kalau tak sengaja, nggak batal. Tapi yang paling kita diperintahkan oleh para ulama dan hatta Nabi kita SAW, tetap istinsyak ketika wudhu, tapi jangan berlebihan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian yang diperbolehkan juga adalah kita itu bersiwak atau sikat gigi, itu diperbolehkan ketika kita puasa Ramadan. Dan sikat gigi ini Pak, Masya Allah, banyak masyarakat mengira sikat gigi ketika puasa Ramadan membatalkan apa? Puasa. Itu banyak kata mereka. Padahal ini salah. Justru Nabi kita Muhammad SAW, beliau sering sekali bersiwak itu ketika puasa. Karena para sahabat mengatakan, karena Rasulullah SAW yastaku wa huwa shaimun ma la nuhsi. Nabi SAW sering sekali bersiwak ketika beliau berpuasa, dan kami nggak bisa hitung lagi, saking banyaknya beliau bersiwak. Ada sebagian orang mengatakan nanti kemasukan mulut dan sebagainya. Kalau masuk nggak sengaja maka nggak batal. Tapi kalau sengaja maka batal. Nah, di sini kata para ulama, siwakanlah. Karena juga siwak ketika kita, atau sikat gigi ketika kita puasa itu dibutuhkan. Karena kenapa? Kita kalau berpuasa mulut tuh bau enggak? Bau sekali. Apalagi bangun dari tidur siang. Oh, Masya Allah, bau. Kalau kita nggak sikat gigi itu mengganggu orang sholat. Kalau sholat asar, Anda pernah jumpa yang seperti itu?
dan kondisinya memang tidak nyaman. Kalau manusia tidak nyaman dengan bau mulut kita, apalagi para malaika. Sebagaimana kondisinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man akala thauma awil basal." Barang siapa yang dia itu memakan bawang putih, bawang merah dan bawang-bawang yang lain, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dia dekati masjid kami. Tidak boleh. Kenapa? Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tata'adza, akan terganggu, mimma yata'adza minhu banu Adam, sebagaimana anak Adam terganggu dengan bau mulutnya, Pak, kata para ulama. Maka di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya yang namanya bau mulut itu harus dihilangkan. Apalagi ketika berpuasa, banyak ibadah, baca Quran. Baca Quran nih, Pak, Masya Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tazalul malaikatu tadnu hatta yadha'afahu ala fi. Malaikat itu akan terus mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran sampai malaikat itu meletakkan rongga mulutnya di rongga mulut kita. Maksudnya, Pak, kita baca Quran itu udah dalam rongga mulutnya para malaikat. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amallahu alam bissawab. Taib, kemudian yang diperbolehkan berikutnya adalah kita itu berhijamah. Hijamah ini apa? Bekam. Boleh, tapi jangan sampai kita itu nggak paham kondisi. Kalau kondisi kita lapar, lemah, lesu, jangan pula hijamah. Darahnya diambil, makin lemah kondisinya. Makanya sabda Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, Masya Allah, ihtajaman Nabi SAW wa huwa sha'im, kata Ibnu Abbas. Nabi SAW berhijamah dalam kondisi Nabi sedang berpuasa. Dan bahkan kata para ulama, ada satu hadis Nabi mengatakan, aftaral hajim wal mahjum, orang yang dihijamah maka batal puasanya. Batal di situ kata para ulama kalau dia lemas. Dia lemas, kemudian dia makan. Seringnya kalau orang, Pak, habis donor darah, lemas gak dia? Lemas. Makanya dikasih snack, biasa itu snack untuk cepat pulih darahnya. Itu dan sebagainya. Makanya kata para ulama kalau udah hijamah itu biasanya sering membatalkan puasa seorang karena membuat dia lemah. Nah, kalau kondisi kita lemah, maka jangan hijamah. Kalau bisa ditahan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian yang diperbolehkan berikutnya adalah al-qublah, mencium istri. Banyak orang mengatakan mencium istri membatalkan apa? Puasa. Lah, nggak ada masalah, cium sayang saja. Kita nyium anak kita nyium istri kita, cium sayang, dan itu nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau cium istri beliau dan beliau bercanda dengan istri beliau dalam kondisi beliau apa? Berpuasa. Ya, cium istri berarti kan mau nggak mau harus kita itu mulut tua wangi. Kalau bau, udahlah bau, nggak gosok gigi pula. Apa kata istri? Wajar istri-istri itu ngomong, bang, batal puasanya. Bukan karena apa? Karena nggak mau dicium. Karena mulut itu bau. Kata para ulama nggak ada masalah sama sekali mencium istri karena disebutkan dalam hadis seperti itu. Tapi ingat, harus dijaga syahwatnya. Cuman cium sayang saja. Apa kata Aisyah? Wa kana amlakakum liirbihi. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW paling mampu menjaga syahwatnya. Jadi menjaga syahwat itu usahakan betul-betul dijaga. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian di malam hari ini banyak juga, Pak, orang menyangka di malam hari seseorang kalau junub tiba-tiba sudah adzan, belum mandi. Adzan sudah masuk, dia belum apa? Belum mandi. Masih dalam kondisi junub. Tapi udah sahur. Bagaimana hukum puasa dia? Apakah sah ataukah tidak? Maka jawabannya sah. Kenapa? Disebutkan dalam satu hadis. Anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun. Nabi SAW
pada suatu waktu datanglah waktu fajar. Dalam kondisi beliau sedang junub. Min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah terbitnya fajar, beliau sallallahu alaihi wasallam langsung mandi dan beliau lanjutkan puasa. Berarti kata para ulama di sini, kalau di malam hari kita junub, kemudian belum sempat mandi, kita dahulukan sahur terlebih dahulu. Di sini kata para ulama bahwasanya yang namanya puasa kita sah atau tidak? Sah. Sah kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian kita membahas masuk bab yang baru, siyamut tatawwu'. Puasa-puasa sunnah. Apa saja puasa-puasa sunnah? Pertama, puasa sunnah adalah sittah min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Hadisnya apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia lanjutkan lagi dengan 6 hari dari bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka pahalanya itu seperti pahala 1 tahun. Jadi sayang kalau kita nggak kerjakan puasa Syawal 6 hari. Dan 6 hari ini tidak harus berurutan. Boleh hari ini kita puasa, besok tidak, besok puasa, atau 5 hari lagi baru puasa. Terserah. Yang penting kita puasa Syawal itu bukan di hari Idul Fitr. Karena hari Eid itu adalah ayyam aklin wa syurbin. Harinya makan dan harinya minum. Jangan pula kita puasa udah disiapkan rendang, apalagi lontong dan sebagainya, kari dan sebagainya, malah puasa Syawal, enggak boleh. Maka di situ kata para ulama kita diperbolehkan puasa Syawal, dan itu hukumnya sunnah seakan-akan kita puasa 1 tahun. Masya Allah. Kemudian puasa yang berikutnya adalah puasa Arafah dan Asyura, dan ini sangat agung sekali. Puasa Arafah sama puasa Asyura. Puasa Arafah ini tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Kalau Asyura berapa? 10 Muharram. Dan ini suatu hal yang sangat afdal sekali. Sampai Abu Qatadah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan puasa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun dihapuskan oleh dengan puasa apa? 1 hari. Dan itu pahala yang besar sekali. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, dan beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa selama setahun yang lalu. Di sini kata para ulama, Pak, besarnya puasa Asyura dan Arafah di Islam. Tapi beda dengan Syiah. Asyura mereka ngapain? Nyiksa-nyiksa tubuh. Mereka itu meratap kondisinya. Ambil pisau, lukain di diri. Antum melihatlah video itu Pak, orang-orang Syiah kalau hari Asyura itu wallah banyak sekali. Itu kelompok sesat dan menyesatkan. Sedangkan Islam, mereka itu rame-rame berpuasa di hari 10 Muharram, atau namanya hari Asyura. Dan itulah Pak, Masya Allah, kata para ulama, bahayanya kalau kita ini belajar tanpa ada bimbingan dari para ulama, dan itu bahaya untuk umat Islam. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik, sebentar ya. Baik.
Tapi kata para ulama di sini, kalau seandainya puasa hari Asyura, itu usahakan kita itu juga puasa Tasu'a. Tanggal berapa? 9-nya. Jangan cukup tanggal 10. Kenapa disebutkan di sini? Karena hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai kata para sahabat, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Hari Asyura 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka apa kata Rasul kita SAW? Fa idza kana al-amul muqbil, seandainya aku masih hidup pada tahun depan, la asummanat tasi', maka aku akan puasa di hari yang ke-9. Ternyata belum sampai datang 1 tahun berikutnya, tuwfiya Rasulullah SAW, Rasul sudah meninggal. Jadi Rasul belum pernah melaksanakan puasa 9 Muharram. Belum pernah 9 Muharram. Tapi Nabi cuma apa? Mengucapkan saja. Apakah itu sunnah? Sunnah. Karena sunnah Nabi itu ada 3. Sunnah berupa ucapan, sunnah berupa perbuatan, sunnah berupa persetujuan. Sunnah berupa ucapan ini puasa Tasu'a. Nabi nggak pernah kerjakan betul. Nabi nggak pernah perbuat puasa 9 Muharram betul. Tapi Nabi kita Muhammad SAW menganjurkannya berupa ucapan. Kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa di hari ke-9 Muharram. Sama seperti adzan. Nabi pernah nggak adzan? Nggak pernah. Walaupun Nabi nggak pernah adzan, bukan berarti kalau adzan itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, tapi berupa ucapan. Karena Nabi perintahkan Bilal untuk apa? Adzan. Ya Bilal, arihna bis salati bil adzan. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan apa? Adzan salat. Tenangkan kami dengan adzan salat. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Nabi nggak pernah adzan, tapi adzan juga sunnah Nabi berupa sunnah ucapan. Sama juga puasa 9 Muharram. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah siyamu aktsaril Muharram. Puasa di bulan Muharram dengan kebanyakannya. Jadi Pak, bukan cuman 10 ataupun 9 Muharram. Kalau bisa mayoritas hari-hari di bulan Muharram kita ikut puasa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa apa? Muharram, umum Muharram. Yang penting di bulan Muharram, kebanyakannya mayoritas hari-harinya kita gunakan untuk puasa. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah, dan afdalnya salat habis fardhah adalah salat apa? Salat malam. Afdalnya salat setelah salat fardhah, salat wajib, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, salat apa? Salat malam. Duha kalah. Qabliyah zuhur kalah. Qabliyah asar kalah. Paling afdal salat malam. Terkhusus salat witir. Itu kata para ulama. Jadi itu harus dijaga. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga kata para ulama adalah siyamu aktsari Sya'ban. Berpuasa di kebanyakan hari di bulan Sya'ban. Kita Ramadan mau nggak mau startnya itu dari bulan Sya'ban. Jangan mulai puasa dari Ramadan habis. Macam motor nggak dipanasin tiba-tiba digunakan langsung untuk jalan. Jalannya jalan yang jauh. Kadang-kadang berat sebagian orang. Maka dimulai startnya itu dipanaskan dari bulan Sya'ban. Wajar. Nggak usahlah manusia. Mesin aja kayak gitu. Kalau nggak dipanaskan berat kadang-kadang. Makanya disebutkan di sini oleh Nabi kita oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahr Ramadan." Aku tidak pernah lihat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan utuh kecuali bulan apa? Ramadan saja.
Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di satu bulan yang lebih banyak dibandingkan bulan apa? Sya'ban. Jadi kalau full puasanya itu puasa Ramadan, tapi kalau mayoritasnya beliau ikut puasa adalah puasa bulan apa? Sya'ban. Itu dia. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian puasa apa lagi? Al-Itsnaini wal Khamis, puasa Senin dan Kamis. Ini sunnah, Pak. Dan kalau bisa sunnah ini terus kita jaga, terus kita lestarikan. Kenapa? Disebutkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid mengatakan, kana nabiyullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnaini wal khamis. Beliau selalu berpuasa Senin dan Kamis. Wa su'ila an dzalik, dan Nabi tanya, kenapa engkau sering berpuasa Senin dan Kamis? Beliau mengatakan, inna a'malal ibad tu'rad yaumal itsnaini wal khamis. Karena amalan hamba itu diangkat oleh Allah pada hari Senin dan Kamis. Maksudnya beliau berusaha gimana di hari Senin dan hari Kamis itu berusaha full ibadah. Karena Pak, Masya Allah, kalau full ibadah mau nggak mau itu ditutup dengan berbuka, udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sudah makan. Itu dia. Makanya usahakan itu berpuasa kita di hari Senin dan Kamis. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah salasatu ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari dari setiap bulan. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid. Dan itu Masya Allah, kalau Ayyamul Bid itu khusus di tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriyah. Bukan 13 Januari, 14 Februari, 15 Maret, bukan. Tapi 13, 14, 15 Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai akhir. Kenapa? Karena ibadah dalam Islam tidak menggunakan tanggal Masehi, kalender Masehi, tapi kalender apa? Hijriyah. Dan kalender Hijriyah itu hitungan bulan, bukan hitungan matahari. Di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Islam, cobalah lihat Pak, bulan itu dia akan menjadi bulan purnama, tengah-tengah. Itu kita pakai penggunaan Islam, bukan matahari. Jadi bukan 13 Januari, 14 Januari, 15 Januari, bukan. Tapi 13 Muharram, 14 Muharram, 15 apa? Muharram. Itu sunnahnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, ya Abadzar, wahai Abadzar, idza sumta minasyahri thalathata ayyam, kalau engkau berpuasa setiap bulan 3 hari, maka apa? Fasum thalathata asyara, maka puasalah di tanggal yang ke-13, au arba asyarah atau tanggal 14, au khamsa asyarah atau tanggal 15. Itu kita fungsikan untuk puasa Ayyamul Bid. Dan Pak, Masya Allah ya, itulah kita ini harus perhatian dengan kalender Islam. Mau nggak mau, kapan Ramadan masuknya? Pakai kalender Islam lah, kita tahu, ru'yat hilal. Kemudian untuk Dzul Hijjahnya, kapan masuk Dzul Hijjahnya. Kemudian setiap bulannya kapan, tanggal 13, 14 dan 15, harus perhatian. Jadi ada orang ngomong, kapan masuk puasa Ramadan? Ya 1 Ramadan lah. Kapan kita puasa Ramadan? Ya 1 Ramadan. Kapan itu masuk? Nanti. Sebagian orang tanggal berapa Ramadan? Ya nggak ada yang tahu lah. Karena belum digunakan, belum dilaksanakan metode ru'yat hilal. Ya puasa Ramadan tetap 1 Ramadan. Belum ketahuan karena metode Islam nggak pakai hisab, tapi pakai ru'yat. Bukan hitung dia, tapi pakai melihat hilal. Itu kata para ulama. Tapi kalau seandainya kita itu mau di hari-hari yang lain, maka boleh. Tapi bukan Ayyamul Bid namanya. Tanggal 12, tanggal 17, tanggal 19. Boleh. Yang penting 3 hari dari setiap bulan. Apa dalilnya? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sum min kulli syahrin thalathata ayyam. Puasalah kalian dari setiap bulan selama 3 hari.
Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena kebaikan, setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Dan itu seperti puasa 1 tahun. Ya Pak, kalau kita setiap bulan Masya Allah kan, hitung aja 1 kali 10. Dalam 1 bulan 3 kali. Berarti 1 bulan. 1, 10, 2, 20, 3, 30. Bebas. Besok bulan berikutnya gitu juga. 30 lagi hari. Besoknya 30 lagi, 30 lagi. Maka apa kata Nabi kita wasallam? Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Maka kalau kita melaksanakan hal itu seakan-akan kita puasa selama 1 tahun. Jadi usahakan Pak, Ayyamul Bidnya kita laksanakan. Pun kalau mau di hari lain juga nggak ada masalah sama sekali. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian puasa apa lagi yang lain? Puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak puasa. Besok puasa, besok tak puasa. Puasa apa namanya? Daud. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah puasa apa? Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau Daud alaihi salam berpuasa 1 hari dan besok tidak puasa. Besoknya lagi puasa, besok tak puasa. Itu puasa Daud. Dan itu puasa yang paling afdal kata para ulama. Contoh, hari Senin antum puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, maka Kamis puasa lagi, Jumat jangan, Sabtu puasa, Ahad tidak, Senin puasa lagi, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis puasa. Kenapa? Karena walaupun Rabu dan Kamis dempetan, Pak, kalau kita puasa Rabu tapi Kamis juga harus puasa, usahakan Senin dan Kamis. Nanti Jumat tidak, Sabtu puasa, Ahad tidak, Senin puasa. Itu puasa apa namanya? Daud. Dan itu puasa yang paling afdal, yang mana Nabi SAW cap sebagai puasa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Tapi kemudian puasa apa lagi? Disebutkan di sini Pak, Masya Allah. Asyru Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Tapi nggak masuk hari ke-10 loh. Jangan dikira 10 hari 10 Dzulhijjah itu masuk tanggal 10. Karena 10 ini hari apa? Idul Adha. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puncaknya puasa Arafah. Itu kalau bisa 1 sampai 9 kita puasa. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad oleh sebagian istri Nabi kita sallam, kana Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau puasa 9 hari dari awal Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puncaknya hari Arafah, yang insya Allah bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu sama 1 tahun yang akan datang. Wa yauma Asyura, dan beliau selalu puasa hari Asyura. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan. Wa awwal itsnaini minasyahri wal khamis, dan beliau juga puasa Senin dan Kamis. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian ada beberapa hari yang kita nggak boleh berpuasa. Ini harus diingatkan. Pertama, puasa hari apa? Hari 2 Id. Jangan Idul Fitr malah puasa, lontong nggak dapat, jangan pula kita puasa. Idul Adha juga sama, itu di kambing disediakan, sapi disediakan, malah kita puasa. Yang aneh-aneh itu namanya. Jangan kita seperti itu. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang 2 hari Id. Boleh nggak berpuasa? Kata Nabi, yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Ada 2 hari yang kalian nggak boleh puasa. Pertama, kalian adalah hari fitr kalian, hari azan. Nah, fadhal azan dulu. Fadhal.
Taib. Kemudian hari Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini jangan sampai kita berpuasa. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sekali disebutkan oleh Amr bin As. Beliau mengatakan hadhil ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha. Di hari-hari ini, hari-hari Ayyamut Tasyrik, Nabi perintahkan kami gak puasa. Wa yanhana an siyamiha, justru Nabi larang kami untuk berpuasa. Bayangkan Mbak, untuk kita gak puasa diperintahkan Nabi dan melarang kami untuk berpuasa. Dan itu adalah Ayyamut Tasyrik, hari-hari apa? Tasyrik. Itu kata para ulama. Naam, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian hari apa? Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Ini tidak boleh kita berpuasa kecuali diikutkan sebelum satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ahadukum yaumas sabti. Janganlah kalian itu berpuasa yaumul Jumu'ah, hari apa? Jumat. Jangan berpuasa hari Jumat illa yauman qablahu au ba'da, atau kalian juga ikut puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jadi puasa Kamis sama Jumat atau Jumat dan Sabtu. Ini juga sama. Hari Sabtu sendirian juga nggak boleh. Disebutkan kalau kita mau berpuasa maka puasa hari Jumat sebelumnya atau hari Ahad setelahnya, kecuali gara-gara puasa yang wajib. Contoh puasa Ramadan mau nggak mau kan wajib, atau semisal puasa apa lagi ya yang diwajibkan. Ala kulli hal, di situ kata para ulama, selama itu puasa yang diwajibkan maka tidak ada masalah kita itu apa? Berpuasa. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang dilarang berikutnya di sini adalah an-nisfu tsani min Sya'ban, setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Jangan berpuasa kecuali dari awal udah mulai puasa. Kalau dari awal udah mulai puasa maka sampai akhir Sya'ban juga boleh. Sebelum apa? Penentuan ru'yat hilal diperbolehkan. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan tasafa Sya'banu fala tasumu, kalau kalian sudah masuk ke dalam setengah-tengah Sya'ban
maka janganlah kalian itu berpuasa. Kalau udah masuk setengah Sya'ban, jangan lagi berpuasa. Kecuali apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kecuali seseorang yang rajin berpuasa, maka apa? Falyasumhu, silakan berpuasa. Contohnya dia itu sering puasa Senin dan Kamis. Ya, fadhol, laksanakan. Walaupun sudah lewat setengah Sya'ban yang terakhir, kita udah masuk ini. Tapi sering puasa Senin Kamis, maka silakan fadhol, jangan ditinggalkan. Illa shauman kana yasumhu, kecuali satu puasa yang dia sering berpuasa. Falyasum dzalikal yaum, maka silahkan kalian itu berpuasa di waktu itu. Jadi semisal udah masuk setengah Sya'ban, ketepatan hari Kamis, silahkan puasa hari Kamis walaupun sudah masuk setengah Sya'ban. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian larangan berikutnya adalah yaumus syak, puasa di hari yang diragukan. Maksudnya apa? Pak, ru'yat hilal kan ada kan? Ru'yat hilal. Kemudian ada perbedaan. Besok puasa, ada yang mengatakan besok nggak puasa. Ngerti Pak sampai sini? Maka penentuan ru'yat itu jangan kita berpuasa. Contoh pemerintah mengatakan, oh insya Allah yang namanya puasa belum besok, tapi lusa, karena nggak kelihatan nih hilal. Nah besok yang sudah diumumkan bahwa pemerintah mengatakan besok belum puasa, tapi lusa karena nggak kelihatan apa? Hilal. Jangan besok itu kita gunakan, oh belum masuk Ramadan, terakhir kita puasa Sya'ban, maka nggak boleh. Ini namanya puasa yaumus syak, puasa di hari yang diragukan, nggak boleh. Apa kata Nabi kita Ammar ibn Yasir, man shamal yaumal ladzi syukka fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya siapa Abul Qasim? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi punya anak namanya Qasim. Dan Nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan Abul Qasim. Dan kita kalau punya anak Qasim tetap nggak boleh namanya Abul Qasim, cari yang lain. Karena kata Nabi SAW, takannu wala takannu bikunyati. Silahkan kalian pakai kunyah Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, tapi jangan pakai kunyah saya Abul Qasim, tidak boleh. Ala kulli hal Pak, di sini Abul Qasim maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau pemerintah mengumumkan, oh besok belum puasa, jangan besok kita puasa. Itu puasa di hari yang diragukan. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah puasa setahun utuh. Besok hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa. Itu tidak boleh. Ada dulu mutawif yang bimbing umrah itu orang awam lah. Jadi tapi diusatkan gitu loh. Itu puasa, hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, puasa terus setiap hari. Ini tidak boleh. Puasa yang paling afdal, ingat tadi puasa Daud. Karena yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kita hari ini puasa, besok tak puasa. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Abdullah ibn Amr, wahai Abdullah bin Amr, innaka la tasumud dahr wa taqumul lail. Engkau ini selalu puasa setiap hari. Hari ini puasa, besok puasa. Siyamud dahr. Wa taqumul lail, dan engkau ini rajin puasa salat malam. Wa innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul ain wa nahakat la shawama man shamal abad. Wahai Abdullah bin Amr, kalau engkau lakukan itu akan membuat engkau itu lemah matanya dan capek. Betul nggak capek Pak? Capek lah. La shawama man shamal abad. Tidak ada pahala puasa untuk orang yang puasa setiap hari selama-lamanya. Nggak ada hitungan pahala puasa. Inilah Pak, ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan la shoma man shomal abad, tidak ada pahala puasa untuk orang yang puasa selama-lamanya, tiap hari berpuasa. Kata para ulama Pak, Masya Allah, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Kita itu biasa-biasa saja dalam urusan sunnah, jauh lebih baik daripada berlebihan dalam urusan bid'ah. Nabi nggak ajarkan. Kita semangat Pak, Masya Allah. Itu Pak, lebih mending kita biasa-biasa saja dalam urusan
Sunnah. Sholat Pak, Masya Allah. Yang sunnah-sunnah aja. Zikir, yang sunnah-sunnah aja. Subhanallah 33 habis sholat. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Dibandingkan dengan tambahan-tambahan yang lain. Zikir berapa ribu kali. Berlebihan. Tapi tidak dihitung pahala. Capek kan? Capek lah. Udah puasa tiap hari, tidak ada hitungan pahala. Itulah kebid'ahan. Yasinan dibaca, pahala nggak baca surat Yasin? Pahala. Dibaca di malam kematian. Setelah udah meninggal kita baca malam sekian. Nggak diterima oleh Allah. Capek kita beramal, ujung-ujungnya apa? Rugi, ya kan? Makanya kata para ulama, yang penting kita berketepatan dengan sunnah, bukan banyak-banyakan. Kalau banyak-banyakan Pak, Islam nggak menghitung banyak-banyakan. Islam pakai kualitas. Kuantitas penting, tapi lebih penting kualitas. Ibu-ibu lebih afdal sholat di rumah atau di masjid? Di rumah. Berapa pahalanya? 1. Di masjid berapa pahalanya? 27. Ibu-ibu yang sholat jamaah di masjid 27 pahalanya. Ibu-ibu di rumah berapa pahalanya? 1. Tapi kualitasnya jauh lebih bagus yang di rumah. Dia 1 tapi besar. Bandingkan 27 tapi kecil-kecil. Kan gitu. Ya anak sering sampaikan, Mbak, antum punya mobil semisal Pajero 1 sama motor kebun 5. Antum pilih mana? Motor kebun itu motor kebun atau mobil Pajero 1? Mobil Pajero lah. Antum jual mobil Pajero-nya masih bisa beli 100 motor kebun. Kan gitu. 1 dia 1, tapi lebih banyak 5, betul lebih banyak 5 motor kebun, tapi kita akan lebih milih kualitas yang lebih bagus. Motor kebun, pakailah ke Palembang. Mogok. Baru nyampe kemana Gelubang udah mogok mungkin. Kan gitu. Mending 1. Itu kata para ulama. Hatam 27 motor kebun, antum akan pilih tetap 1 mobil Pajero pasti. Itulah kondisi yang ana sampaikan, Mbak, bahwasanya yang Islam itu bukan cuman banyak-banyakan, tapi kualitas. Ana, Pak, pondok, ana udah sepakat sama para asatidzah semua. Ustaz, kita di sini nggak nyari-nyarian banyak-banyakan. Dari awal pembangun pondok, nggak ada nyari banyak-banyakan. Yang kita cari adalah santri yang mau dididik, bukan nyari banyak-banyakan santri. Jadi Pak, kami kapan dia nggak mau dididik, Pak? Visi misi kami adalah mendidik santri yang mau dididik. Nabi Nuh punya anak Kan'an, tetap Nabi Nuh nggak bisa mengasih hidayah untuk Kan'an. Apalagi anak disuruh tarbiyah Kan'an, habis tak bisa lah. Itu anak ambil contoh, Pak. Jadi masih biasanya kalau udah keburukan itu lebih gampang menular dibandingkan kebaikan. Santri, Pak, kapan nakal 1 aja dibiarkan bahaya. Penyakit nular. Tapi kalau ada 1 santri sholatnya rajinnya Masya Allah, Pak, nularnya lama. Orang 1 santri nih sholatnya Masya Allah 11 rakaat, witirnya Masya Allah 1, itu jarang nular. Tapi kalau keburukan, Pak, Masya Allah, cepat nian nular itu. Makanya kami di sini udah ana sampaikan berkali-kali, mending kualitas bukan kuantitas. Itu kata para ulama. Harta banyak tapi tak berkualitas. Maksudnya apa? Nggak berkah, habis terus. Mending sedikit tapi cukup. Orang gajinya cuma 2 juta. Tapi Pak, Masya Allah, pagi dia keluar, sore udah pulang, jumpa dengan istri, jumpa dengan anak. Orang bisnismen di luar sana, Pak, Masya Allah, yang di Jakarta itu duitnya miliaran. Tapi pulang rumah jam 1, berangkat jam 5. Terjadi nih, Pak. Jumpa sama anaknya, udah tidur semua anaknya. Jam 5 berangkat lagi naik mobil. Gitu terus kondisi mereka. Banyak duit, banyak, tapi nggak ada kualitasnya. Seakan-akan hidup mereka itu capek dan mereka itu terus mengejar dunia. Kalau orang-orang yang gajinya kecil, Pak,
dia seakan-akan dikejar sama dunia. Dia sholat alhamdulillah, anaknya nggak pernah sakit. Ini masya Allah Pak, sibuk mikirin hutang, sibuk mikirin bayar hutang lah. Karena banyak orang-orang Pak, banyak hartanya tapi banyak hutangnya. Itu terjadi. Sibuk mobilnya, rumahnya, dan. Ada salah satu orang Pak, masya Allah, beliau sendiri cerita, gaji ana saat itu minimal kalau lagi sepi pelanggan itu 49 juta. Cerita nih. Tapi saat mobil ana biaya nyicilnya per bulan 10, rumah 15. Nanti tanggungan ini itu sampai sekarang ana susah sedekah. Syufa. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Sampai terakhir nelpon ana, Ustaz, rumah ana udah mau disita ini, rumah abi ana. Terus gimana kondisinya? Ana ngomong, antum kalau mau berkah, biarlah disita rumah itu. Terus gimana umi ana? Karena dulu abinya yang nyicil. Abi meninggal, nggak bisa terbayar lagi. Mau disita. Mau apa? Disita. Naik sama ana. Terus gimana, Ustaz? Ana ngomong, antum kan udah tahu itu riba. Ambillah sama bank. Terus gimana umi ana? Kontrak rumah yang paling bagus 15 juta. Sama kan sama antum nyicil per bulan? Bingung dia. Oh iya juga ya. Ngerti nggak Pak sampai sini? Ambillah itu hutang 15 juta, kita bisa per tahun bagus rumah kondisinya. Ini 15 juta per bulan. Rugi nggak Pak? Rugi. Ambil aja, antum nggak pusing, 15 juta per tahun. Ini Pak, kadang-kadang kita ini maunya mewah-mewahan, banyak-banyakan, besar-besaran, tapi tidak ada kualitasnya. Hidup itu susah dan sempit, ya kan? Maka dalam Islam itu Pak, bukan cuman kuantitas. Gaji berapa? Oh gaji ana masya Allah, tapi nggak ada kualitasnya. Mending gaji itu biasa-biasa aja, tapi cukup. Hidupnya itu kualitasnya bagus. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Sama seperti ini Pak. Antum ambillah contoh yang lain. Jadi kita itu perlu tahu bahwa yang namanya Islam itu bukan cuman dihitung dari kuantitas, tapi kualitas. Itu kata para ulama. Wallahu alam bisawab. Ana ambil contoh Pak. Banyak para ulama, muridnya banyak, masya Allah. Muridnya masya Allah banyak, tapi penerusnya sedikit. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, muridnya yang menonjol cuma satu. Banyak sih banyak, cuman yang paling menonjol cuma satu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tapi dari Syekh Ibnu Utsaimin banyak sekali Pak, ribuan dari ujung timur sampai ujung barat yang belajar dari Syekh Ibnu Utsaimin. Dan murid-murid Syekh Ibnu Utsaimin juga melanjutkan, Syekh Utsman Al-Khamis, Syekh Salim At-Tawil. Itu Pak, para ulama-ulama yang mereka ini adalah Syekh Khalid Al-Muslih. Mereka ini yang meneruskan apa? Perjuangan gurunya. Setiap ribuan yang belajar dari Syekh Ibnu Utsaimin dapat nggak pahala Syekh Abdurrahman Sa'di? Dapat. Padahal cuman punya satu murid, tapi kualitasnya. Jadi nggak usah Anda punya banyak murid sekian, tapi nggak yang lanjutkan lagi. Ya untuk apa kan gitu kata para ulama. Maka yang perlu kita perhatikan, kualitas itu jangan sampai ditinggalkan. Jadi mending kita itu biasa-biasa saja dalam sunnah dibandingkan berlebihan dalam urusan bid'ah. Sama kayak puasa setiap hari, itu kan bid'ah yang Nabi nggak pernah kerja. Pernah nggak Nabi kerjakan? Nggak pernah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir insyaallah adalah kita dilarang berpuasa untuk wanita. Wanita dilarang berpuasa dalam kondisi suaminya ada di samping dia di rumahnya, kecuali dengan izin. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa biizni. Jangan sampai salah seorang wanita berpuasa dalam kondisi suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suami. Kecuali jihad, fadhal Pak puasa. Kecuali bekerja manda semisal 15 hari, fadhal puasa. Tapi kalau suami ada di rumah, jangan pula kita berpuasa, karena biasanya suami minta apa? Dilayani. Konsekuensinya batal puasa seorang wanita. Maka kalau udah kondisi seperti itu Pak, jangan puasa kecuali dengan izin siapa? Suami. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan i'tikaf habis zakat insyaallah. Besok i'tikaf dan
zakat. Wallahu alam bisawab. Fadhil kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Kalau nggak ada kita tutup. Nah, fadhal. Kisah Luqman panjang. Surat Luqman dari awal silakan baca. Tapi panjang ceritanya. Nah, fadhal. Surat Luqman bukan. Nah. Ada? Taib, kalau nggak ada kita tutup sampai sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.